Oke, kita mau bahas soal-soal. Ini ada dua apa ini? Ada dua Dua. soal ya. Iya. Coba yang ini dulu ya. Ada berapa soal nih? Coba kita sambil terawang-terawang deh. Misalkan ini bisa cepat nih. Identifikasi senyawa berikut, apakah ionik atau molekuler? Teruskan namanya. Kalau A, CO2 ini apa? Molekuler apa ionik? Molekuler. Kenapa molekuler? Karena itu. Pade. Nah, molekuler itu maksudnya apa sih? Iya, aku lupa. Kalau molekuler artinya bentuknya molekul. Jadi dia atom-atomnya gabung 2, 3 gitu loh. Oh iya iya iya. Nah, Ya. itu ciri khas sesama non-logam. Oh iya iya. Kalau ionik, dia bentuknya ion kan, berarti logam sama non-logam. Kalau logam sama non-logam, ionik itu bentuknya nggak kayak molekul, tapi dia kayak kristal namanya. Kristal itu kayak ini loh, pola di batik. Nah, batik itu kan berpola kan, polanya berulang Iya. kan. Nah, kayak gitu Iya. persis. Jadi misalnya NaCl, jadi NaCl, NaCl, NaCl gitu terus. Itu yang namanya ionik. Yang namanya kristal seperti itu. Nah, jadi CO2 ini kan sama-sama non-logam, berarti dia molekuler. Terus NiCl2, Ni itu nikel, logam, Cl Iya. non-logam. Jadi nggak ada senyawa logam sama logam, nggak ada. Tapi senyawa sama non-logam ada. Nah, itu dia. Kalau sama-sama logam, nggak ada. Berarti kalau salah satunya logam, udah pasti ionik. Ini ionik. NaI, natrium, logam kan? Ionik. Iya, logam. Kalau ini apa? PCl3. Aduh, mana PCl? Nah, Lalu aku teh. P ini apa P? Ini ada di 3 ya. Nah, P itu apa? Apa? Fosfor. Oh, fosfor. Nah, fosfor ya. Berarti dia Iya. non-logam kan? Oh iya Fosfor, iya. ingat aja kalau fosfor berarti dia kayak korek api gitu. Korek api zaman dulu yang pakai kayu. Nah, itu kan non-logam kan. Jadi merah-merah itu merah-merah fosfor. Nah, berarti yang A sama D non apa molekuler, BC ionik. Nah, sekarang namanya CO2 namanya apa? Namanya Apa namanya? Kalau C itu apa C? kalsium Ah, masa kalsium. oksida. Kalsium dioksida. Enggak, C itu yang kamu sehari-hari bernapas. Apa? Karbon dioksida. Nah, iya. Bukan kalsium ya. Aduh, buta banget aku kimia, ya Allah. Apa ini lama-lama biasa kok. Oke, jadi Nih, C kalsium ya. C kalsium, tularan saya. C karbon. karbon dioksida. Kalau Ca kalsium ya. Oh, kebalik. Ya, Kalau kalium? Cl. Ah, Ya, K kalau kalium, K. K. Ya, ya Allah. Jadi alkali, kalium itu dari ini loh, alkali. Baterai alkali, nah itu. Alkali, kalium. Jadi ini CO2. Kalau B apa ini? Ini itu nih. Ini apa? Aduh, ini. Ini nitrat. Ini. Enggak pakai at. Kalau at itu dia non-logam. Ini nitium. Nikel. Natrium. Oh, Nikel ya. Nikel Cl2. Nah, kalau Cl2 ini bacanya apa?
Ingat yang belakang itu kalau nggak ada oksigennya bacanya ida tuh. Ida ya. Jadi apa? Klorida berarti ya. Nah, iya benar. Jadi apa namanya? Kak, tadi teh Jadi itu apa nih Ni? kalium. Nah, kok kalium nggak ada K-nya di situ? Huruf depannya apa? Nih itu tadi teh lupa Nah, aku nih. nikel. Nikel, Nah, nikel klorida. betul. Tapi ada yang kurang. Kenapa kurang? Karena nikel itu adalah logam transisi. Apa lagi logam transisi? Nih ya, kalau saya lihatin ya. Ya Allah malu. Kenapa? Malu aku. Nggak apa-apa, mending malu sekarang daripada nanti jawabannya salah. Mending sekarang. Apa ya? Namanya juga belajar. Ngetaba produk aku teh hilang. Yang perlu diingat itu yang pinggir-pinggir aja. Yang pinggir-pinggir aja nih. Lina kawin Robi CS prestasi, beli mangga Ya. cari minyak bawah rambutan. Gitu-gitu. Dulu pas SMA gitu ya. Ya kan? Nah, nikel itu kan di sini nih. Kenapa? Ya di ya. Nah, biasanya yang di sini-sini tuh bilangan oksidasinya lebih dari 1. Maksudnya lebih dari 1, dia kayak banci. Dia bisa lebih dari 1 jenis lah. Kayak besi itu ada besi 2+, ada 3+. Nikel gitu juga. Ada beberapa plusnya. Nah, karena dia ada beberapa plusnya, khusus untuk senyawa-senyawa seperti itu, harus dikasih kode namanya. Jadi, yang tadi NiCl2, itu kalau kita tulis, jadinya nikel dalam kurung 2 oksida. Klorida. Kan tadi Cl kan klorida dong. Ya. Nah, jadi harus tanda 2 Romawi gini dalam kurung. Tandanya apa? Artinya nikelnya 2+. Dari mana tahunya 2+? Karena Cl-nya ada 2. Gitu. Cl itu kan -1 ya. Iya. Nah, kalau Cl-nya -1 kan totalnya -2. Berarti Ni-nya +2 gitu. Itu untuk nikel. Tapi kalau Na nggak perlu. Kenapa? Karena Na itu ada di sebelah pinggir. Di pinggir di kiri. Tadi. Nah ini. Ya kan? Semua yang di kiri itu udah pasti +1. Jadi nggak usah dikasih kode. Yang di satu ini udah pasti +1. Yang di sini udah pasti +2. Jadi nggak usah dikasih kode. Iya, ya. Sama Zn nih. Sama tambah pengecualian Zn. Zn walaupun di sini. Tapi dia udah pasti 2+. Dia nggak bisa Zn+. Nggak bisa. Gitu sih. Nah, yang di pinggir-pinggir ini juga nggak usah nih, kayak aluminium itu udah pasti 3+. Gitu kan? Oke, jadi yang NiCl2 tadi nikel 2 klorida. Kalau NaI natrium apa nih? Natrium Kalau I apa I? di I itu iodium. natrium. Kalau di belakang pakai ida kan? Jadi apa tuh namanya? Iya. Natrium dioksida. Nggak ada oksigennya di situ. Natrium penta 4 ya? Oh, penta kan cuma 1. Iya. Natrium I itu apa sih? I apa I? iya bukan? Nih ini yang di sini nih apa nih I? Natrium liid. Aku lupa ya Allah. Apa ini I? Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Iya apa nih? I? Ida. Lihat kebaca nggak? Kita dulu. Ini di sini nih di layar.
Nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Enggak. Ini Dari ngeblur. ngeblur ya. Wah. Iodin ini iodin. Iod kan, iodin, iodium, garam beriodium tuh yang mengandung ini sebenarnya. Jadi karena iodin ujungnya harus ida kan, jadi iodida. Iya. Ya, jadi namanya natrium iodida. Tidak. Hmm. Oh. Ini P, fosfor. Cl-nya itu fosfor, kalium. Oh, kalium. Tadi udah kamu bahas tadi di atas. Tadi yang atas ini apa nih? Tadi udah benar tadi. Jawab sendiri. Klorida. Ah, berarti ini apa? Fosfor, Mm-mm. klorida. Ya, tapi klornya ada berapa? 3. Ya, berarti namanya fosfor. Penta 4. Dioksida 2. Heksa 5. Anak nomor 3 biasanya namanya siapa? Tri. Nama dari heksa. Ya, jadi Ya kalau Allah. senyawa molekuler kayak gini ya, kayak CO2, PCl3 itu pakai angka itu ya, di, tri, mono gitu ya. Iya. Jadi fosfor, tri, Oksida. nah kok oksida? Klorida. Biasanya masih lusa, santai-santai, jangan stres dulu. Aku udah malu duluan ya, Ma. Apa, mending sekarang nih bahas tahu salahnya daripada nanti. Nah, terus ini bisa nggak nuliskan persamaan reaksinya? Aku tuh masih suka kebalik, ya Allah. Dari SMA tuh udah kimia tuh udah paling ini. Wah. Kamu fakultas apa sih? Ya, Fakultas apa? siapa? Kamu sekarang fakultas apa? Itu FITB. Aku kan KR itunya cuman KRS-nya 2 ya. Kalau kimia iya. Sisanya fisika sama matematika yang 4. Ah, gimana? 4 apa? Maksudnya kalau kimia itu cuman 3 KRS, 3 SKS. 3. Iya, maksudnya itu. Terus yang lainnya 4. Makanya aku terada santai kimia aku ini. Jangan, nanti disuruh ngulang nanti. Soalnya harus lulus kan? Wajib kan, ini mata kuliah wajib. Walaupun Iya sih. cuma 2 SKS, tapi kalau harus ngulang kan repot juga. Ya, nggak mau deh, nggak mau. Nggak mesti perfect sih, yang penting lulus aja. Yang penting C. Ya, jadi ini ya, persamaan lengkap dengan fasanya ya. Nah, ini harus tahu nama-namanya dulu nih. Padatan natrium, simbolnya apa? Padatan kan liquid aqueous. Ya Allah kok. Aku ngeblank banget ya kalau gini. Kalau kompak, mahasiswa kompak, kita kompak. Solid. Nah, Solid. solid. Solid aqueous liquid. Ya benar. Solid tambah air. Air apa? Aqueous. Enggak liquid Air. kan? Enggak. Liquid. Aqueous. Nah, bingung sendiri. Air rumus kimianya apa? Oh. Aduh, ini tabel periodikku nggak ada. Nggak usah pakai tabel periodik, kan minum sehari-hari air. Rumus kimianya H. 2. Oh. Iya. Wujudnya tadi udah disebut liquid ya. Ya, liquid. Menghasilkan larutan natrium hidroksida. Natrium hidroksida, berarti Na apa tuh? Na hidrida NaH. Ya, kalau hidrida, tapi kalau hidroksida ada oksigen ya kan?
NaOH. Nah, ya. Larutan berarti apa? Tadi aqueous. Ya, betul. Gas hidrogen berarti? Gas ya, gas. Ya. Itunya gas hidrogen Berarti apa? H ya. Ya. Jadi? Hidrogen kan H. Ya. H. Terus? H sama gas. Ini. Iya. Nggak lengkap. H2 harusnya. Oh iya deng, Nah, H2 iya ya kan? gas. Nah, iya. Nah, dibilangnya gas hidrogen. Kalau unsur hidrogen, ya H aja. Oh iya bener gas ya. Astagfirullah. Oke, nggak apa-apa. Refreshing kita. Apa? Mengingat kembali sebelum lanjut ke yang berikutnya. Ini setarakan reaksi udah bisa lah ya, saya percayakan deh. Bisa lah, cuman menghitung kiri kanan aja. Di kiri ada berapa, di kanan ada berapa. Oke? Ya. Dalam satu, nih, nggak usah. Nah, ini nih. Coba yang nomor 7. Satu unsur. Nomor 7. Salah. Nih. Suatu unsur diketahui terdiri dari 3 isotop dengan kelimpangan sebagai berikut. Jadi ada isotop 1, masanya 27,977. Ya. Isotop 2, 28,976. Isotop 3, 29,974. Ini kelimpahan relatif. Tapi ini nggak dalam persen ya. Ini bukan persen ya, tapi langsung segitu. Berarti kelimpahannya itu kalau 100% berarti 1 gitu. Artinya kelimpahan relatif ini ya, berarti yang nomor atas itu 92,21%. Jadi kita nggak usah pakai persen lagi. Beda, tahu kan bedanya? Ya. Jadi massa atom Isotop. sama dengan 27,977 kali 0,9211. Ini 9221, sorry. Plus 28,976 kali 0,0470 tambah 29,974 kali 0,0309 ya. Iya, 309. Oke. Jadi jumlahin aja. Coba hitung, bisa nggak? Ya, dulu. Banyak ya. Udah tuh.
Ya, salah hitung lagi. Kenapa? Error tadi dulu ini. Bener nggak? Saya udah nih. Ya kan langsung kan. Tadi aku 29, Nah, berapa itu? mungkin Salah 29. masukin akhir. Salah masukin yang akhir. Salah Oh. nggak? Soalnya dia dominannya di 27,9 kan? Pasti mendekati 28 pasti. Tapi aku dapetnya 29, wih. Salah. Oke. Sama. Berarti hitungnya tinggal itu aja udah. Iya. Apa? Oh, Nah, apakah lambang unsur tersebut? Berarti unsurnya apa? Apa yang 28? Coba ya kita lihat tabel periodik yang 28. 8. 28 itu masanya ya, bukan nomor atom ya. Silikon. Nih, 14. Iya. Silikon. SI ya, silikon. Ya. Simple. Oke, next. Ya. Next soalnya. Nah, ini nih. Garam Epsom adalah senyawa ionik. Garam hidrat. Mg itu berarti magnesium, S, MgSO4 sampai garam Epsom. Garam Epsom. Rumus molekulnya MgSO4 X2O. Jadi sampelnya 4,93 gram dipanaskan untuk menghilangkan air hidrat. Air hidrat itu yang X2O itu. Kemudian setelah pemanasan sisanya 2,41. Berarti ini padatan MgSO4 saja, namanya anhidrat yang tidak ada airnya lagi. Nah, tentukan jumlah air hidratnya. Jadi reaksinya MgSO4 titik X2O ini diuraikan jadi MgSO4 plus XH2O. Nah, simbol X itu menunjukkan kalau perbandingan mol H2O terhadap MgSO4 maupun garam Epsom adalah X banding 1. Jadi kalau garam Epsomnya 1, H2O-nya X. X1 ya. Ya, X itu yang kita nggak tahu nih, entah bisa 2, 3, dan seterusnya. Nggak tahu nih Ya. berapa. Oke, Yang jadi dicari. Jadi ini masanya 4,93 kan? Iya, 4,93 Epsom ya. Kita insert tabel 3. Koma 93.
Salah. Sebentar. Nah, ini. Jadi MgSO4 tadi masanya adalah 4,93 gram. Ya. Ini merah putih. Kalau ini 2,41 gram. Berarti H2O berapa? Ya, H2O. Sisanya kan? Iya. Kurangin. Kurangin. Oh. 4,93 kurang 2,41. 2,52. Ya, 2,52. Nah, untuk menentukan X ada dua cara. Caranya itu kita bandingkan mol ini sama mol MgSO4 atau kita bandingkan mol H2O dengan mol MgSO4. Kalau yang udah sering saya coba, paling gampang cara kedua, kita bandingkan H2O-nya itu dengan ini. Kenapa? Oh, iya. Karena nanti nggak ribet ngitung massa molarnya. Soalnya kalau ini massa molarnya nggak tahu nih. Ini massa molarnya ada X-nya kan, nah repot di situ nanti. Kita bandingkan dari sininya aja. H2O. Jadi mol H2O adalah X kali mol MgSO4. Kenapa X kali? Karena koefisiennya X banding 1 kan? Iya. Nah, jadi mol H2O itu adalah massa dibagi massa molar. 2,52 dibagi 16 sama dengan X kali X kali 2,41 dibagi massa molar MgSO4. Mg itu 24, SO4 itu 96. 24 tambah 96, 120. Berarti X-nya langsung dapat kan X-nya? X sama dengan 2,52 kali 120 bagi 16 kali 2,41. Tujuh koma 84. Sama nggak? Sama? Sama. Ya, berarti mendekati 8 kan? Error ini. Dah. Berarti X-nya 8. Jadi kalau 8 itu okta ya, oktahidrat namanya. Magnesium sulfat oktahidrat. Oke. Tapi berarti tuh ngejawab soal kuis tuh boleh dibulatin ya? Soalnya kalau air hidrat itu dia pasti angka ini, pasti angka bulat. Iya. Kayak sama kayak ngitung jumlah orang gitu kan, orang nggak mungkin pecahan kan? Iya. Kayak gitu sih. Kalau massa, nah saya nggak tahu tuh nanti kuisnya bentuknya gimana, apa ada numeriknya atau pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan gampang kan. Nah kalau numeriknya itu kan harus kita bulatkan sampai berapa desimal. Kalau ada ininya, ada instruksinya berapa desimal, ikutin. Nah itu harus apa namanya, usahakan bulatinnya terakhir gitu. Jadi kalau di atas masih pecahan biarin aja. Misalnya gini, biarin aja pecahan bentuknya. Soalnya kalau kita bulatin dulu nanti desimalnya jadi melenceng. Oke. Di akhir aja diselesaikan pecahannya. Terus biasanya sih amannya 4 desimal amannya.
Nah, terus cek juga ini simbol desimalnya titik atau koma. Soalnya kadang kalau beda software ininya kan beda deteknya kan. Kemarin matematika salah semua. Gara-gara Gara-gara titik. Koma aku pakainya harus katanya pakai titik. nah iya kan jadi gitu. Salah semua itu Nggak mungkin dicek isiannya. nggak mungkin dicek satu-satu lagi sama dosennya banyak soalnya kan. Bisa sebenarnya dikoreksi nilainya sebenarnya bisa. Cuman kan bingung kan ini yang mana yang salah, yang mana yang benar nggak tahu. Jadi kita sendiri menyelamatkan diri sendiri. Iya. Soalnya kalau di Moodle gitu ya, ini mungkin pakai Moodle ya. Kalau kita bikin 0,5 itu kebacanya tuh 5. Saya nyoba tadi. Oh. Harusnya 0,5 tuh baru kebaca setengah. 0,5. Jadi kalau koma dia nggak kebaca sama dia, jadinya hilang aja. Sayang itu nilaiku. Oke, lanjut. Ya. Nah, apa lagi? Coba yang ini, reaksi dalam larutan. Tuliskan persamaan ion bersih, bisa nggak? Menuliskan persamaan ion bersih. Tadi salah sih. Hmm? Tadi aku coba salah. Yang mana? Itu yang ion bersih. Salahnya kenapa? Nggak tahu. Salah. Awalnya itu salah nyetarain. Pas aku balik lagi tuh. Itu udah habisin waktu. Jadi nggak ke submit. Udah nggak apa-apa deh. Harus diklik submit ya? Iya. Pas telat submit. Itu nggak bisa. Jadi kan simulasi itu kan. Itu padahal bisa loh di set di websitenya itu apa open attempts submitted automatically. Jadi sebenarnya kalau udah dijawab tapi belum disubmit, kalau waktunya habis itu otomatis tersubmit, harusnya bisa kayak gitu. Saya nggak tahu kenapa ya kalau kayak gitu ya. Coba. Berapa endapan? Gram endapan. Nah, endapan aja berapa gram endapan? Hah? Kok endapan yang mana sih? Itu yang nomor 2. 3. Berapa gram endapan? Ini dulu yang nomor 1, coba yang nomor 1. Ya, nomor 1 deh. Nah, saya punya tips nih kalau mau jawab ion bersih. Soalnya kalau soal-soal kayak gini kan sayang poin ya kan kalau nggak dijawab. Kan bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, kalau ada soal nanyain reaksi ion bersih, kamu startnya dari produk yang selain aqueous. Dari sini, H2O, AgBr solid, H2S gas, sama ini, gas liquid. Startnya dari situ, yang aqueous diabaikan aja. Nah, jadi ini H2O kan, H2O liquid. Apa pembentuk H2O di sebelah kiri? HBr. H plus sama OH- kan? Iya. Nah, itu aja ditulis H plus aqueous tambah OH- aqueous jadi H2O liquid. Udah, yang lainnya cuekin. Itu aja. Jadi nggak usah diuraikan satu-satu, lama nanti habisin waktu. H plus, Br min, K plus, OH-. Ah, udah lama habis waktunya. Apalagi ada 4 kan? Nah, gimana mau jawabnya? Langsung aja cari mana yang liquid, mana yang solid, mana yang aqueous. Nah, fokus aja ke situ. Aqueous. Mana yang solid, liquid sama gas. Nah, terus ini kan AgBr. Yang solid kan? Berarti Na sama NO3 cuekin aja. Nah, cari yang di sebelah sini yang Ag, berarti Ag plus kan? Ag plus aqueous. Sama Br min aqueous. Jadi AgBr solid. Nah, itu pilih yang itu. Sama kayak gini H2S, berarti H plus sama S2 min, ya kan? Ini H plus, ini S2 min. Kalau ini NH3, ya kan? Berarti pembentuk NH3 itu kan NH4 plus di sini ya. Nah, ini aja NH4 plus. Kalau H2O pasti ada OH- sama H plus.
H plusnya pasti dari sini. Jadi OH- sama NH4 plus aja. Itu udah cukup. Yang ininya dicoret. Nah, yang ada aqueousnya itu diabaikan, Na-nya sama Br-nya. Oke? Oke. Nah, kalau yang kayak gini, ini harus tahu apakah ada yang menghasilkan endapan, atau gas, atau cairan, atau liquid, atau air gitu. Nah, ini kan natrium nitrat sama kalium klorida. Kalau nulis reaksinya mungkin nanti lama ya. Jadi kita lihat aja kalau ditukar. Na sama Cl larut nggak dalam air? Na sama Cl. Garam dapur Larut. kan? Larut. Iya. K sama NO3 larut nggak? Kl3 kalium. Dari mana tahu larutnya? Aku tadi namanya itu dia. Garam berarti larut. Semuanya Iya, garam ini. dari garam tabel kan? kemarin kan. Apa? Ah, ya. Itu bisa dilihat dari tabel yang itu, bukan tabel larut apa larut. Nah, iya betul betul betul. Dia dari situ betul. Semua nitrat tuh larut ya. Apapun temennya kalau nitrat tuh larut. Ya udah, jadi Ya. karena ini ada nitrat pasti larut juga. Jadi ini tidak bereaksi yang A. Oke. Nah, kalau yang dua, yang B ini ada larutannya karena ada Cl sama Hg2 2+. Reaksinya. Nah, itulah dan seterusnya lah ya. Kita lihat yang berikutnya. Ini ya, yang nomor 3 ya. Endapan. Ya. Berapa gram endapan yang terbentuk jika 175 ml larutan aluminium sulfat 0,75 molar direaksikan dengan 375 larutan natrium hidroksida 1,15 molar. Nah, ini harus buat dulu persamaan reaksinya yang benar dan setara. Aluminium sulfat rumusnya apa? Kalau aluminium apa aluminium? L. Hah? Al. Al. Kalau sulfat? S. S. SL. SL? Enggak. Kalau ada at itu pasti ada oksigennya tuh. SO. Cuman O-nya berapa kan? 1, 2, 3, 4 kan gitu. Iya. Gitu. Ya kalau sulfat, kalau sulfur ya ada dua kemungkinan tuh gabungannya sama oksigen. Kalau nggak O3, O4. Cuma dua kemungkinan. Kalau nggak SO3, SO4. Mana yang sulfat? Ya oksigennya banyak. Jadi kalau yang akhirannya at, itu oksigennya maksimal tuh. Sulfat, karbonat, nitrat, apalagi klorat. Nah, itu at itu oksigennya paling banyak. Jadi SO4 sulfat. Kalau SO3 sulfit. Nah, sekarang gimana cara menyatukan ini aluminium sama sulfat? Apakah AlSO4 atau Al2SO4 atau AlSO4 dua kali? Yang gimana? Tahu nggak caranya? Al2SO4. Kenapa Al2SO4? Tadi kan mau disetarain. Iya, kita tulis dulu persamaannya yang benar, apanya? Simbol rumus kimianya yang benar. Dapatnya dari mana? Aluminium sulfat ini senyawa apa sih? Senyawa ion apa senyawa apa? Molekuler?
Apa? Itu molekul. Molekul? Kenapa molekul? Kita dulu. Lihat, ada nggak di situ yang logam? Enggak ya? Hah? Enggak ada kok. Aluminium logam atau non logam? Logam. Logam. Logam kan? Iya. Berarti ionik dong. Oh, iya. Ya. Kalau ionik berarti ada yang positif, ada yang negatif. Siapa yang positif? Al ya. Al, betul. Jadi Al itu positif. Nah, masalahnya Al itu muatannya berapa? 1 plus, 2 plus, atau 3 plus? Itu lihatnya di tabel periodik. Iya. Aku belum bikin lagi. Nah, sambil lihat-lihat nih. Nanti kalau udah sekali lihat nanti ingat tuh. Jadi aluminium tuh golongan 3 kan? Golongan 3A. Berarti dia punya 3 elektron. Berarti dia 3 plus. Itu. Kalau sulfat itu udah pasti 2 min. Nah, itu hafalan sih. Kalau mau Iya. dikaji kenapa 2 min, nah itu di bab lain. Nanti lama. Nah, 3 plus ya. Ini saya ngasih tahu ini supaya ingat ya. Soalnya kalau dikasih hafalan gitu aja nanti nggak hafal. Iya. Harus tahu dari mana asal-usulnya. Tapi kalau sulfat itu agak panjang, jadi nggak usah. Nah, jadi kan Al itu 3 plus, sulfat itu 2 min. Kalau digabung, kan ditukar gitu kan tepatnya kan? Yang ini di bawah sini. Ini. Yang 2 di bawah sebelah sana. Gitu asal-usulnya. Nah, kalau itu mah insya Allah nggak akan lupa lagi. Natrium aluminium sulfat direaksikan dengan natrium hidroksida. Rumusnya apa tuh yang natrium hidroksida? Tadi udah. Na. H2. Wah. Ah. Taruh ini. Ya nggak? NaOH. Ya. Nah, Na itu muatannya 1 plus, OH berarti min 1. Ya. Jadi Na plus, OH min. Nah, ini tukar pasangan. Al sama OH ya, bukan Al sama Na. Al itu positif, lawannya negatif dong. Nggak mau di Al sama Na. Nah, jadi Al kalahin sama OH. Nah, OH itu kan min 1. Kalau Al kan 3 plus. Supaya imbang, OH-nya sudah 3 gitu. Oke? Oke. Tambah Na sama sulfat. Ya kan? Na itu plus 1, sulfat itu min 2. Berarti Na-nya yang harus sudah 2 buah. Oke? Oke. Nah, sekarang setarakan. Natrium di sebelah kanan ada 2. Berarti di kiri harus kali 2. Aluminium di kiri ada 2. Di kanan ada 1. Berarti yang di kanan kali 2. 2, iya. Nah, terus apa lagi? S. Sulfat, ini kan S aja lihat. S-nya 3 di sini kan? Iya. Berarti kalau 3, ini juga harus kali 3. Totalnya sekarang natrium ada 6 kan? Iya. Berarti Sama ini yang itu ya. 6. Nah, sekarang itu H-nya. Udah sama belum H-nya? Belum ya. Lihat, H. H di sebelah kiri 6 kan? Oh ya udah sama. Nah, ada sama H-nya. Terakhir O. Biasanya kalau H-nya udah sama, O-nya sama. Sekarang kita cross check aja. O berapa di sini? 4 kali 2, 16. 12. Iya kan? 12 tambah 6. 18. 18 kan? Berarti di kiri 18. Di kanan ada berapa nih? 2 kali 3. 6. 6. 3 kali 4.
Oh, 12. Nah, tambah 6 18. sama kan? Udah sama. Nah, udah sama. Iya. Ini udah setara. Oke, kalau udah setara baru kita bisa lanjut. Kalau nggak setara jangan dulu, nanti salah hitungan kita. Iya. Oke. Nah, sekarang persoalan kedua, dia bilang berapa gram endapan yang terbentuk. Nah, mana endapannya? Yang mana yang endapan? Dua L OH 3. Kalau terbentuk pasti di sebelah kanan ini kan? Masalahnya AL atau Na ini? AL. L. Iya, benar ini. Ini jawabannya. Soalnya semua senyawa natrium itu pasti larut dalam air. Semua yang dari golongan 1 Larut Li, air ya. nah larut air. Terus OH juga gitu. OH semuanya tidak larut kecuali yang tadi golongan 1, golongan 2 beberapa sama amonium. Oke, jadi endapannya aluminium hidroksida ya. Iya. Nah, jadi yang kita hitung itu berapa massa aluminium hidroksida. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung mol aluminium hidroksida, kita harus tahu dulu siapa reaksi pembatas. Kenapa ada reaksi pembatas? Karena ada 2 reaktan yang diketahui jumlahnya. Jadi tidak ada yang berlebih ya, bukan berlebih. Nggak ketahuan siapa yang habis, siapa yang berlebih. Jadi kita harus cari sendiri. Kalau mau pakai MRS atau MBS, silakan. Tapi kalau malas bikin tabel MRS, bisa pakai cara lain. Pakai rasio ini ya, rasio mol per koefisien. Jadi caranya gini kalau saya. Hitung dulu mol Al 2 SO4 3 kali. Molnya adalah 175 ml dikali 0,75 molar. Nah, karena ini mililiter langsung jadi milimol ya. Jadi nggak usah jadiin liter dulu, lama nanti. 175 dikali 0,75 berapa? 0,13. Gini ya. Milimol. Terus mol NaOH 375 kali 1,15. 5. Susah. 431,25 milimol. Nah, siapa yang habis? Kita lihat rasionya. Rasio per koefisien. Al2SO4 3 kali 131,25 dibagi 1. 131,25. NaOH 431,25 bagi 6. 71,875. Berarti ini yang habis ya. Oke? Jadi kita mencari mol aluminium hidroksida itu kita pakai mol NaOH. Abaikan mol aluminium sulfatnya. Berarti mol AlOH 3 kali sama dengan 2/6 dari mol NaOH. Iya nggak? Iya. Sama dengan 1/3 kali 431,25 milimol. 143,75
milimol. Terakhir kita jadikan massa. Massa Al OH 3 kali. Jadi kalau massa itu kan mol dikali massa molar ya. Iya. Kali massa molar sama dengan 143,75 milimol dikali ALOH 3 kali. AL itu 27 tambah OH itu 17 kali 3. 78. 16 tambah 1 kali 3 tambah 27, 78. Kali 143,75. 11212,5 miligram atau 11,2125 gram. Itu sih. Gimana? Iya. Udah mulai apa? Kebayang. Bayang ya. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu emang. Iya. Tapi kalau nggak bisa nulis persamaannya udah selesai. Jadi kuncinya tuh ini dulu nih. Nggak bisa. Ya kan? Mau nggak mau harus tahu nih simbolnya apa, muatannya berapa, kan gitu. Iya. Dari situ kalau salah muatannya salah juga. Oke, kemudian lihat soal yang lain. Nah ini garam besi klorida. Molekul besi klorida. Besi klorida. Berarti B S besi klorida. Tapi nggak tahu ya besi klorida ini besinya besi berapa, besi 2 atau besi 3. Kalau klorida udah pasti min 1 kan, jadi kita buat aja FeClX. Nah kita nggak tahu nih. FeClX direaksikan dengan perak nitrat AgNO3 menghasilkan endapan AgCl. Pasti tambah FeNO3 kali X. Nah, itu. Nah, segini nih. Setara kan? Fe-nya ada 1, Cl-nya ada X, Ag-nya ada X, nitratnya ada X. Tentukan rumus besi klorida tersebut. Berarti kita cari X-nya ini. Iya. Perak nitratnya berlebih ya. Berarti kita bandingkan FeClX-nya sama AgCl. Nah, di sini kita dapatkan mol AgCl sama dengan X kali mol FeClX. Mol AgCl mol AgCl berarti masanya 304,8 miligram dibagi 108 tambah 35,5 itu 143,5
gram per mol sama dengan X kali mol FeClX. Satu 34,8. Massa molarnya Fe itu 56 kan? Ya, 56. Sama Kalau berarti Cl ya. 35,5. Nah, jadi gini, cari X-nya. Ini ke sana. Oke. Berarti ini jadinya 304,8 kali 56 17068,8 tambah 304,8 kali 35,5 10820,4 X sama dengan 143,5 kali 134,8 19,343,8 X. Ini ya. 19.000. Nah, gini. Terus kita pindahin barisnya. 19,343,8 X kurang 108,20,4 X sama dengan 170,68,8. Kita peroleh 19,343,8 kurang 108,20,4 85,23,4 X sama dengan 170,68,8. Berarti X-nya sama dengan 170,68,8 dibagi 85 23,4 2 2,002. Ya berarti kan 2 ya. Nge-freeze lagi. Kedenger nggak? Ini baru dengar nih. Iya. Tadi ini ya. Tadi suara saya kedengaran nggak? Samar, lag gitu ya udah. Oh, apa nanti ada rekaman. Aja. Oke, jadi ya. Tapi yang kelihatan ngerti kan ini kan? Jadi ini mol AgCl-nya, ini mol FeCl-nya. Tapi jangan lupa X dari sini ya. Karena kan AgCl itu simbolnya X kan sini. Koefisiennya makanya X di sini. Ya udah sisanya matematis aja sampai dapat X sama dengan 2. Berarti kita dapatkan rumus molekul besinya FeCl2. Sip. Nah ini gimana nih, agak panjang nih reaksinya. Kelihatannya sulit padahal belum tentu. Tapi kayak panjang ya. Kelihatannya panjang, kita lihat dulu aja.
Panjang. Oh, itu ya. Oh, yang itu apa pupuk-pupuk bikin senyawa. Ya. Itu Pak Yudis, aduh, kalau ngasih soal itu banyak banget. Banyak, tapi ini soalnya masih kecil-kecil nih. Nggak panjang. Biar kita bisa mengerjakan dengan banyak sih. Nggak deep gitu soalnya. Iya. Apa latihan. Jadi ada sampel pupuk mengandung nitrogen. Jadi nitrogennya itu dalam bentuk amonium sulfat NH4 2 kali SO4. Pertama-tama dipanaskan dengan NaOH. Nanti keluar jadi amonia di sini. Nitrogennya. Yang kita perhatikan tuh nitrogennya aja. Kemudian amonianya direaksikan dengan HCl jadi NH4Cl. Kemudian sisa HCl itu dititrasi dengan NaOH. Jadilah H2O kan. Nah, kalau kita mengerjakan reaksi yang seperti ini, mengerjakan soal-soal seperti ini, itu startnya dari belakang, jangan dari depan. Startnya dari belakang. Nah, jadi kita startnya dari reaksi terakhir. Ya. Ini kan NaOH diketahui ya. NaOH-nya 4,3 sama 0,128 molar. Itu untuk mencari kelebihan HCl-nya yang di reaksi bawah ini ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi mol HCl, mol sisa HCl-nya itu sama dengan mol NaOH. Karena yang dititrasi oleh HCl itu, yang dititrasi oleh NaOH itu adalah sisa HCl. Jadi ngebayangin nih, di persamaan nomor 2 itu ada HCl yang berlebih. Taruhlah misalnya awalnya HCl ada 100. Bereaksi dengan amonia. Amonia itu kan basa kan? Nah, dari 100 itu taruhlah yang tersisa 30. Nah, yang ini 30 ini. Gitu. Nah, tapi kita nggak tahu 30-nya, makanya dicoba pakai NaOH. Mol NaOH adalah 44,3 ml dikali 0,128 molar. Empat koma tiga dikali 0,128 5,6704 milimol. Nah, terus mol HCl mula-mula. Ini itunya Ya. apa aku freeze lagi ya? Mau freeze? Ini suara kedengaran? Enggak, ini iya. Itu share screen-nya whiteboard-nya nggak ada. Apa enggak Oh deh? iya, enggak, saya lupa. Nah, dekatan ya. Oh, nah iya. Di nomor 6. Nah, tadi mungkin nggak kelihatan ya. Jadi ini kan ada, jadi kita startnya dari belakang sini ya, NaOH ini ya. Ini kita dapatkan reaksi antara sisa HCl sama NaOH. Oh. Nah, kita dapatkan sisanya ternyata 5,6704. Kenapa sama molnya? Karena koefisiennya sama. NaOH sama HCl koefisiennya 1:1. Nah, HCl mula-mula itu dapatnya dari reaksi nomor 2. 46,3 dikali 0,213. 46,3 dikali 0,213. 9,8619 milimol. Jadi yang 9, ini nggak habis tadi kan? Masih ada ya. Jadi mol HCl yang bereaksi dengan NH3 adalah 9,8619 dikurang 5,6704. 4,1915 milimol. Apa gunanya kita hitung mol HCl ini? Karena kalau kita lihat di reaksi nomor 2, kita bisa mencari mol NH3. Ya kan?
di persamaan nomor 2. Berarti mol NH3 itu sama dengan mol HCl yang bereaksi, sama dengan 4,19 915 milimol. Oke. Iya. Oke. Terus terjawab belum? Belum. Panjang ya. Belum ya? Belum, enggak. Dari NH3 ini kita bisa menghitung mol nitrogen. Dalam NH3 nitrogen ada berapa? NH3 3. Nitrogennya 1. tuh, berarti sama dong. Iya. Berarti molnya sama dengan mol NH3. NH3 ya. Sama dengan 4,1915. Berapa masanya? Masanya Dikalikan dengan 14 gram per mol. Massa molarnya 14 ya kalau nitrogen. 58,681 miligram. Tinggal persennya. 58,681 miligram per 0,608 ini jadikan miligram juga. 608 miligram dikali 100%. 9,65%. Oh itu ya rumus YELD yang persen. Apa? Rumus persen yang YELD ya. Yield Iya ya, benar ya. persen yield. Ya yield ya. Bukan, Ya, itu beda lagi kalau persen yield. Persen yield itu kalau berbeda massa yang diperoleh dari eksperimen sama massa yang kita hitung. Oh iya ada, iya benar-benar. Kayak gini nih, mana yang 8 tadi itu? Nah ini kalau kita hitung kan harusnya dapat 11,2 gram kan? Kalau misalnya secara eksperimen kita dapatnya 10 gram. Nah berapa tuh yieldnya? Coba hitung. 1. Jadi 10 kalku. Dibagi 11,2125 kali 100%. Berapa yieldnya? 10. Oh iya sih. Berarti hal itu tinggal masa itu. Jadi berapa yieldnya kalau 10 gram? Kau belum hitung. Pasti di bawah 100%. Kalau secara eksperimen lebih besar daripada yang dihitung, berarti itu nggak murni dia. Pasti ada pengotor tuh. Tapi kalau lebih kecil daripada yang dihitung, ya itulah ada kesalahan. Entah ada yang tumpah mungkin, atau nyangkut di saringan, atau apa. Macam-macam lah kalau di eksperimen. Iya. Oh, paham. Sekarang paham. Ya udah ya. Udah ya? Oke, next. Udah. Next. Udah ya. Mau udah atau satu lagi? Udah aja deh. Kasihan Capek? bapaknya. Enggak lah, satu lagi lah, nanggung lah. Oh, satu lagi ya. Semangat dong. Satu lagi aja nanggung lagi. Douglasit apaan? Douglasit. Douglasit.
Mineral. Oh, Douglas itu nama mineral. Iya, iya. Itu Mana Douglas di sini ada? Oh, ini. Nih, Douglas itu Douglas. adalah mineral dengan rumus kimia 2KCl, FeCl2, 2H2O. Hitung persen massa Douglasit dalam sampel. Jika diperlukan, letakkan AgNO3 untuk mengendapkan seluruh klorida sebagai ACKCl. Oke, ini aja dah. Baru ngedengar gitu Douglasit. Douglasit. Ya. Nama batu itu. Oh. Misalnya kalau kita nemu, oh nanti kan kamu ITB ya, pasti ketemu batu-batu gitu tuh nanti tuh. Enggak Hemat. sih. Apa? Enggak. Aku Kenapa? udah itu jurusan OC laut. Oh, udah langsung dapat jurusan. Peminatan Ya, ya? aku kan enggak. Cirebon langsung masuk. Oh iya, ya udah kalau gitu mah gampang. Berarti nilai TPB cuma untuk IP aja, bukan buat penentuan jurusan. Tenang lah. Iya. Tapi aku Kalau mau itu boleh nggak sih? Dulu. kenapa? Itu kalau misalkan mau belum peminatan, tapi kalau udah di Cirebon, kalau mau misalkan pindah ke ITB Ganesha nggak bisa ya? Nah, masalahnya ini ya, kuota. IP-nya. Kuota. Oh, ya. Kalau Oh. kalau mau paling ini ya, waktu mau pindah jurusan itu kan mau pindah jurusan. Waktu penjurusan kan di akhir semester 2 tuh ngisi kuesioner segala macem. Nah, saya nggak Iya. tahu tuh kalau yang anak-anak yang udah milih kampus. Oh, bentar, kamu kalau di Cirebon itu ada ini nggak? Ada jurusan yang kamu inginkan nggak? Nggak ada ya? Tadinya mau ke itu, mau ke Mete. Tiba-tiba pas masuk kok ke OC. Kenapa? Salah salah pilih apa gimana? Enggak, kalau Cirebon langsung otomatis masuk gitu. Cirebon nggak ada pilihan lagi. Nggak kayak Ganesha. Oh, Kan Ganesha. iya berarti kamu cuma bisa yang di situ. Oh, kayaknya bisa sih pindah ke yang Ganesha, tapi nggak tahu ya sih gimana prosedurnya. Harusnya bisa sih transfer gitu, pindah-pindah prodi. Iya, Apalagi kalau masih satu fakultas bisa. Harusnya ya. iya. Harusnya amin. Harusnya bisa. Pindah fakultas aja bisa. Iya ya. Hmm. Heeh, benar-benar. Janganlah pindah fakultas, pindah kampus pun bisa. Maunya. Beneran, transfer bisa. Jadi kalau misalkan ada mata kuliah yang pernah diambil, terus kita pindah jurusan ke kampus lain, misalkan jurusannya sama gitu ya. Dilihat tuh yang kuliah apa yang pernah diambil, nah itu diakui gitu. Tapi ngapain Oh pindah? iya, kayak yang kemarin yang UI itu yang ditransfer ke ITB ya, Mbak. Ya, ada yang kayak gitu kan. Iya, transfer. Douglasit. Nah, jadi Douglasit. Jadi ini reaksinya dipisah ya. KCl tambah AgNO3 jadinya AgCl tambah KNO ya. Terus FeCl2 tambah AgNO3 jadinya AgCl tambah FeNO3 dua kali. Oke, terus kita nggak tahu nih masanya berapa. Jadi kita misalkan aja, misal massa KCl sama dengan X gram, maka mol KCl sama dengan X per 39 tambah 35,5. 39 tambah 35,5, 74,5 mol. Maka massa FeCl2 sama dengan Itu apa? FCl2. sebentar. Kalau pakai X gimana caranya ya? Nggak bisa pakai ini deh. Oke, nggak bisa pakai ini. Coba kita mulainya dari
mol Ag NO3 aja. Sama dengan 37,2 ml dikali 0,1 molar sama dengan 3,72 milimol. Nah, dari sini kita setarain dulu ini ya. Ini kan FeCl2. Berarti ini ada 2 dong. Ini juga 2. Ini enggak? Iya. Kalau mol KCl itu X, nah, juga ya, gimana ya? Ya udah rumit ya, udah nggak apa-apa deh Pak. Kasihan aku. Ya udah nggak apa-apa kalau ini mah. Ntar Oke. coba aku diskusiin gitu sama itu aku nanya ntar. Oke deh. Kayaknya perbandingan ini sih 1:2 ini sih. Ini kan 2 katanya, 2 KCl sama 1 FeCl2. Berarti di sini bandingnya 1:2. Tuh. Ini X, berarti di sini 2X. Ini X, berarti ini 2X. Berarti di sininya X, sininya 4X. Ya enggak? Iya. Jadi ini sama dengan 5X. Ya enggak? Berarti X-nya berapa? 5,72 dibagi 5. Kalku. 0,744 milimol. Oke. Douglasit mol Douglasit adalah setengah dari mol KCl sama dengan setengah kali X sama dengan 0,372 gram mol kan ya. 0,372 milimol, ini milimol memang. Ini dikali mR-nya 2 KCl berarti 39 tambah 35,5 kali 2 tambah FeCl2 56 tambah 71 tambah 18 kali 2 312 kali 0,372 116,064 mg. Berarti persen masanya 116,064 dibagi 455 dikali 100%. Dibagi 455 dikali 100, 25,5%. Ini dapat. Iya, betul. Dapat 5,01. Oke ya. Dapat juga akhirnya. Oke. Lagi. Oke lah, kalau gitu bisa. Semoga lancar kuisnya. Amin ya. Ya, kalau gitu. Kita tutup sampai di sini ya. Nanti kita diskusi lagi. Oke? Ya, makasih ya Pak. Maaf ya. Yo. Kalau aku ini. Apa?